Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang mekanika statistik. Kita sudah bahas bagaimana mendapatkan energi assembly, energi rata-rata assembly dari fungsi partisi dengan cara yang cukup mudah. Jadi seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa fungsi partisi adalah inti dari mekanika statistik. Sekali kita dapat fungsi partisi, maka besaran-besaran lain bisa kita peroleh dengan cara yang cukup sederhana, dengan matematika yang cukup sederhana. Dan kita sudah buktikan untuk energi bahwa energi rata-rata itu hanya diferensial logaritma fungsi partisi. Energi rata-rata adalah salah satu besaran makroskopik, besaran termodinamika, di samping besaran-besaran lain seperti energi bebas Helmholtz, entropi, entalpi, energi Gibbs, dan sebagainya. Dan selanjutnya kita akan buktikan atau tunjukkan bahwa besaran termodinamika lain itu bisa juga diperoleh dengan cara yang mudah dari fungsi partisi. Sehingga kita benar-benar yakin bahwa dari fungsi partisi, maka semua persoalan termodinamika dapat diperoleh dengan langkah-langkah sederhana. Dan pertama, pada pertemuan ini kita akan bahas untuk energi bebas Helmholtz. Jadi kita mulai dari definisi energi bebas Helmholtz. Definisi energi bebas Helmholtz adalah F sama dengan energi assembly dikurang T kali S. Itu definisi termodinamikanya. Energi bebas Helmholtz itu tidak bisa diukur, adalah tetapi hanya suatu definisi energi. Apa gunanya? Energi bebas Helmholtz itu mendefinisikan keadaan suatu sistem termodinamika. Sistem termodinamika akan berada pada kondisi setimbang kalau energi bebas Helmholtz-nya minimum. Jadi kondisi setimbang yang tidak lagi berubah berarti energi bebas Helmholtz-nya itu sudah minimum. Energi bebas Helmholtz bergantung pada energi assembly dan entropi. Dan rumusnya seperti ini. Nah, kalau rumus seperti ini, maka untuk mencapai energi bebas Helmholtz yang minimum sekecil mungkin, maka energi harus minimum atau entropi harus maksimum. Jadi ada dua cara memperkecil energi bebas Helmholtz, menurunkan energi atau menaikkan entropi, karena sini ada tanda minus. Jadi makin besar entropi, makin kecil energi bebas Helmholtz. Jadi kalau energi dalam sistem itu konstan, maka kondisi setimbang itu tercapai ketika entropi maksimal. Atau kalau entropi suatu assembly konstan, maka keadaan setimbang itu tercapai kalau energi minimum. Tetapi kalau entropi dan energi bisa berubah, maka keadaan setimbang itu tercapai kalau pengurangan ini minimum. Jadi energi bebas Helmholtz tidak bisa diukur suatu definisi, tapi dari definisi itu kita akan bisa tahu kapan, bagaimana energi dan entropi itu mengatur dirinya sehingga minimum, dan itulah kondisi setimbang. Dan ketika para ahli di bidang statistik termodinamika ingin membangun persamaan termodinamika, maka mereka akan menyusun dulu energi Helmholtz seperti apa, rumusnya, lalu di diferensial, diminimumkan, dan solusi Helmholtz minimum itulah persamaan yang dicari. Jadi ini dibuat minimum. F itu 0, maka akan didapat kombinasi ini seperti apa, dan itulah persamaan termodinamika dicari. Dan yang mau kita buktikan sekarang adalah apakah F ini dapat diperoleh dari Z. Karena ini yang kita inginkan, karena kita ingin sekali Z tahu, maka harusnya besaran-besaran lain bisa diukur. Nah, sekarang kita akan coba buktikan. Bagian ini, kedua bagian itu, kalau kita diferensialkan, maka kita dapatkan dF sama dengan dE minus TdS minus SDT. Jadi, persamanya kelihatan makin panjang, tapi ini langkah kita untuk membuat lebih sederhana. Bagaimana selanjutnya? Untuk membuat ini sederhana, kita ingat hukum satu termo. Hukum satu termodinamika itu adalah hukum kekekalan energi, yaitu dE sama dengan dQ Mi plus dV. Ini hukum kekekalan energi yang diterapkan di dalam termodinamika bentuk seperti ini. Jadi energi assembly itu tidak bisa berubah secara spontan. Kalau ada perubahan energi assembly, maka pasti ada kalor yang keluar masuk atau ada kerja yang dilakukan oleh lingkungan atau dilakukan sistem. Jadi kalau ini energinya
E1 tiba-tiba jadi E2, maka pasti ada kalor masuk atau ada kerja dari lingkungan. Tak bisa energi itu berubah secara spontan. Ya. Nah, dari sini kalau prosesnya reversible, maka dq itu bisa ditulis sebagai T kali D entropi. Reversible, terbalikan. Kemudian dW-nya sendiri itu definisi umumnya adalah PDV secara umum, PDV. Jadi tekanan dikali perubahan volume. Ini adalah definisi adalah kerja oleh lingkungan. Oleh lingkungan pada assembly. Kita definisi ini. Kadang ada juga orang mendefinisikan kerja oleh assembly pada lingkungan. Kalau itu definisinya ini plus, tapi kita pakai yang minus. Jadi kalau lingkungan melakukan kerja pada assembly, maka energi assembly akan bertambah. Nah, dengan demikian ds sama dengan TDS minus PDV. Jadi ini adalah kondisi reversible. Energi perubahan energi assembly sama dengan suhu kali perubahan entropi dikurang P kali perubahan volume. Kemudian ini kita masuk ke situ. Nih. Kita masuk ke dalam itu, maka kita akan dapatkan persamaan diferensial untuk energi bebas Helmholtz akan menjadi TDS minus SDT minus SDT minus TDS. Bagian ini adalah DE. Ini adalah ini. Tidak berubah ya. Jadi DE-nya kita ganti untuk proses reversible, DE-nya TDS minus PDV minus PDV. Kemudian bagian yang sama kita buang. Ini ada TDS, ada TDS, sehingga kita dapat tinggal minus PDV minus SDT. Ini adalah DF. Jadi DF itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, kita lihat ya. DF mengandung DP dan DT. Kalau ada bentuk yang begini, DF yang bla 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 DV, bla 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 DT, maka F itu bisa merupakan fungsi dari V dan T. Nih, ini kalau D, yang D semua itu diambil. Jadi kalau ada dV, dt, apapun di sini, maka F itu secara umum fungsi V dengan T. Ini ada dV, ada dt, jadi fungsi V dengan T. Secara umum, fungsi apapun, kalau ada bla bla bla, dA, dx, bla bla bla, dy, maka fungsi F dengan Y. Nah, kalau ada fungsi umum dua variabel seperti ini, F fungsi V dengan T, maka secara umum, df itu adalah df dibagi dv pada T cos dv, ditambah df dibagi dt pada V kali dt. Jadi kalau ada fungsi dua variabel V dengan T, maka secara umum akan bentuk seperti ini. Tetapi dari awal kita dapat bentuknya begini. Ya. Bentuk umum fungsi dua variabel V dengan T ini, tapi dari persamaan energi kita dapat bentuk ini. Ini berarti di P itu tidak lain daripada ini. Minus S tidak lain daripada ini. Jadi kita dapat minus P sama dengan do F dibagi do V pada T. Sedangkan minus S sama dengan do F dibagi do T pada V. Ini adalah, jadi kalau kita dapat energi Helmholtz, maka kita dapat tekanan dan kita dapat entropi dari diferensial parsial ini. Terus di mana Z-nya ya? Belum ada Z ini ya. Nah, kita lanjut lagi. Kita ingin mencari bagaimana F itu bergantung kepada Z. Kita mau cari dari F ini, dari Z itu, kita ingin cari F. Sedangkan di sini belum kelihatan. Nah, supaya kelihatan, kita balik lagi ya. Balik, F sama dengan E minus TS. Definisi dari Helmholtz. Nah, S ini, kita ganti ya. Masuk ke situ. Sehingga akan menjadi E minus T
ini adalah minus do F dibagi do T pada V. Sama dengan E ditambah T do F dibagi do T pada V. Ya, jadi belum kelihatan nih. Kemudian kita sederhanakan, kita pindah E-nya ke sini. E sama dengan minus ya, minus E sama dengan F-nya pindah ke sana, minus F ditambah T do F dibagi do T V. Ya. Kemudian kita sederhanakan lagi. Bagian ini, coba kita lihat ya. Do dibagi do T, F per T, sama dengan, ini diferensial minus 1 per T kuadrat, kali F, ditambah 1 per T kali do F dibagi do T. Oke, ini sudah mirip ini, atau, sehingga kalau ini bisa kita bagi ini, minus E dibagi T kuadrat sama dengan minus dari sini F dibagi T kuadrat ditambah 1 per T do F dibagi do T. Oke ya. Ini kita ubah ke sini. Nah, ini sendiri tidak lain daripada itu. Oke. Sehingga kita bisa menulis minus E dibagi T kuadrat sama dengan do dibagi dt F dibagi T. Diferensial parsial ya. Tidak apa-apa ya. D bagi dt. Lalu kita sudah dapat bahwa E itu sebelumnya pada pertemuan sebelumnya adalah K T kuadrat D dibagi dt ln Z. Ini parsial saja ya. Sorry, do. Sudah dapat do juga. Sehingga minus E dibagi T kuadrat sama dengan minus K do per do T ln Z. Ini dapat sehingga kalau kita masukkan ke atas, ini ya, ini keganti ke sini sama dengan itu. Jadi minus K ln Z sama minus K do dibagi do T ln Z sama dengan do dibagi do T F dibagi T. Atau K-nya ke sana, do dibagi do T minus ln Z sama dengan do dibagi do T F dibagi KT. Oke. Nah, ln-nya sama, ini do per do T sama, kita bisa minus ln Z sama dengan F dibagi KT. Dan akhirnya kita dapat persamaan bahwa F sama dengan minus KT ln Z. Jadi di sini kita dapatkan bahwa energi bebas Helmholtz ini benar-benar bisa diperoleh dengan cara yang sangat mudah dari fungsi partisi. Jadi hanya ln fungsi partisi kali konstanta Boltzmann itu adalah energi bebas Helmholtz. Dan sebelumnya kita sudah dapat untuk energi adalah K T kuadrat D bagi do T ln Z. Jadi semuanya energi diperoleh hanya dengan diferensial terhadap waktu terhadap suhu untuk ln Z. Energi bebas Helmholtz hanya ln Z saja dikali minus K kali T. Ini ada. Jadi sekali kita dapat ln Z, maka energi bebas Helmholtz, energi assembly kita bisa peroleh dengan sangat mudah. Ini adalah satu bukti bahwa ln Z, energi fungsi partisi, adalah kunci dari statistik. Nah, dari situ kita dapat energi dengan cara mudah. Dari situ kita dapat energi bebas Helmholtz dengan cara yang mudah. Dan nanti akan kita buktikan untuk besaran lain juga
kita bisa dapatkan dengan cara mudah menggunakan fungsi partisi sebagai titik awal. Untuk kali ini, sekian dulu. Terima kasih.